Tanah air ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Halo semuanya, salam sehat untuk kita semua. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, serta salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Elwin Aginta Pelawi, berasal dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Bohorok, Kabupaten Langkat. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi nilai mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, saya dan teman-teman semua ditugaskan oleh Ibu Irmayanti Effendi Utasuhud, SPD, untuk membuat video pembelajaran singkat tentang hukum, yang dimana mencakup pengertian dari hukum menurut setiap individu, kemudian tujuan dari hukum, serta contoh pelanggaran dari hukum. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Untuk poin yang pertama, yaitu ada pengertian hukum menurut setiap individu, dapat kita lihat di sini. Jadi, berdasarkan pendapat ataupun berdasarkan pemahaman, hukum dapat saya artikan sebagai suatu sistem peraturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, yang dikukuhkan ataupun dibuat oleh pihak-pihak tertentu. Hukum juga dapat diartikan sebagai suatu peraturan yang dijadikan pedoman ataupun patokan oleh banyak orang dalam menjalankan hal-hal tertentu. Peraturan itu dapat berupa peraturan tertulis atau resmi dan berupa peraturan tidak tertulis atau tidak resmi. Oke, jadi itu untuk poin yang pertama. Selanjutnya pada poin yang kedua, yaitu tujuan dari hukum. Seperti yang kita ketahui, sejatinya segala sesuatu di dunia ini pastinya memiliki tujuan tersendiri. Hukum sendiri memiliki banyak tujuan. Di antaranya yaitu, pertama, hukum bertujuan untuk mencapai keadilan di lingkungan masyarakat, yang artinya setiap warga negara akan diberikan apa yang sudah menjadi haknya. Selanjutnya, yang kedua, hukum bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang, yang artinya hukum dijadikan sebagai sarana atau alat untuk membentuk tatanan masyarakat yang lebih tertib. Yang ketiga, hukum bertujuan untuk mencapai kemanfaatan tertentu, yang artinya hukum dibuat dan diterapkan untuk menjamin kebahagiaan bagi banyak orang. Selanjutnya, yang keempat, hukum bertujuan untuk menciptakan kerukunan dan perdamaian dalam hidup bersama, yang artinya hukum dijadikan sarana untuk membuat lingkungan masyarakat lebih damai dan rukun. Serta yang kelima, hukum bertujuan untuk mencapai keadilan dan sebagai unsur keadilan, yang artinya hukum diciptakan untuk mencapai keadilan di lingkungan masyarakat. Hukum dalam hal ini juga dijadikan bagian dari unsur keadilan, yakni kepentingan yang berdaya guna serta kemanfaatan. Baik, itu tadi adalah penjelasan untuk poin yang kedua. Selanjutnya kita masuk pada poin yang ketiga atau yang terakhir, yaitu contoh pelanggaran dari hukum. Contoh pelanggaran dari hukum diantaranya yaitu yang pertama, contoh pelanggaran hukum di lingkungan keluarga. Contoh pelanggaran hukum di lingkungan keluarga dapat kita ambil contohnya seperti mengabaikan perintah orang tua, melawan orang tua, serta membuat kegaduhan di rumah. Selanjutnya, yang kedua, contoh pelanggaran hukum di lingkungan sekolah. Contoh pelanggaran hukum di lingkungan sekolah dapat kita ambil contohnya seperti menyontek saat ulangan, datang terlambat, bolos saat jam pelajaran, membuat ribut di kelas, berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai aturan sekolah, merokok di area sekolah, mengabaikan PR, serta rambut panjang bagi laki-laki.
Selanjutnya, yang ketiga, contoh pelanggaran hukum di lingkungan masyarakat. Contoh pelanggaran hukum di lingkungan masyarakat dapat kita ambil contohnya seperti malas mengikuti kerja bakti, main hakim sendiri, mengedarkan obat terlarang, serta membuang sampah di sembarangan tempat. Nah, jadi itu beberapa contoh dari pelanggaran hukum. Setiap pelanggaran pastinya ada cara mengatasinya. Pada video kali ini, saya tidak akan menjelaskan cara mengatasi pelanggaran hukum tersebut. Memang, banyak cara ataupun upaya untuk mengatasinya. Tetapi, cara atau upaya yang paling ampuh adalah perlunya kesadaran masing-masing. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan pada penugasan kali ini. Semoga melalui penugasan dan melalui video pembelajaran singkat ini, kita dapat lebih sadar akan pentingnya peran hukum dalam kehidupan kita. Sekian dari saya, Elwin Aginta Pelawi. Apabila dalam video pembelajaran singkat ini terdapat kesalahan, saya harap semua untuk memakluminya. Terima kasih. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan